Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anastasia, NIM 185. Ingin mempresentasikan mengenai siklus pengadaan barang perusahaan dagang, yaitu CC Thrift, untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bu Dewi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya akan memulai presentasi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu unsur-unsur pokok pengendalian intern siklus produksi untuk transaksi pengadaan barang pada perusahaan dagang CC Thrift. Di sini terdapat daftar isi. Yang pertama adalah pendahuluan, berisi tentang gambaran umum thrift shop. Yang kedua berisi informasi-informasi singkat CC Thrift. Yang ketiga adalah unsur-unsur pengendalian intern, dan yang terakhir adalah siklus transaksi pengadaan barang beserta dokumen yang digunakan. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih thrift shop itu? Thrift shop itu merupakan toko yang menjual barang-barang bekas seperti pakaian, aksesori, tas, sepatu, dan lain-lain. Umumnya barang yang dijual ini berasal dari luar negeri dan merupakan barang-barang branded yang harganya cukup tinggi sehingga beberapa kalangan memilih membeli barangnya secara bekas. Barang thrifting yang paling populer adalah pakaian. Banyak penggemar OOTD atau Outfit of the Day yang terinspirasi dari pakaian dan melihat bahwa busana modis tidak hanya berasal dari barang mewah dan barang mahal. Namun, barang tersebut juga bisa didapatkan dengan berhemat. Dari sudut pandang pemakainya, tidak hanya keren, tetapi barang-barang hemat biasanya terlihat menarik, unik, dan tidak ada di pasaran. Kalaupun beruntung, pembeli bisa menemukan produk branded dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, ini adalah perusahaan kami, yaitu CC Thrift, yang berdiri pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan Reni Anastasia sebagai owner. Sobat thrifting dapat mengunjungi store CC Thrift di Kaliboto, Bener, Kabupaten Projo, tepatnya di sebelah SD Sendang Sari. Nah, untuk target pemasaran sendiri, sementara ini customer dari CC Thrift masih dalam lingkup Indonesia dengan persentase pembeli dengan gender wanita sebanyak 90% dan pria sebanyak 10%. Rata-rata umur customer adalah baik pria maupun wanita, yaitu 20%. Dan berdasarkan penelitian, customer CC Thrift menyukai musik, fotografi, traveling, dan lain-lain. Perbedaan produk CC Thrift dengan produk thrift shop yang lain yaitu mereka biasanya memiliki variasi barang yang sedikit alias kurang dan biasanya terpusat pada satu gender, yaitu perempuan. Sedangkan pada CC Thrift, barang-barang selalu trendy untuk pria dan wanita dan mengikuti perkembangan zaman. Lalu terdapat banyak model seperti yang baru-baru ini ya, yang sangat laris, yaitu vest. Lalu selain vest juga ada rok, kemeja, crew neck, celana jeans, dan lain-lain. Selain itu, CC Thrift juga kerap memberikan promo menarik di setiap bulannya disertai bonus aksesoris seperti gelang, peniti, dan tali rambut. Pada akun official Instagram CC Thrift juga terdapat konten menarik seperti referensi pemakaian dan cara mix and match pakaian berdasarkan bentuk tubuh, warna, atau yang lainnya. Berikut terdapat contoh video pembukaan volume pertama CC Thrift untuk kategori crew neck. Teman-teman bisa menonton videonya sebentar ya, singkat. Nah, kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu unsur-unsur pengendalian intern. Unsur-unsur pengendalian intern terdapat 6 elemen, yaitu pemisahan fungsi, SDM yang mampu di bidangnya, transaksi, pembandingan, pencatatan, dan otorisasi. Pada pemisahan fungsi, untuk transaksi pengadaan barang CC Thrift terdapat bagian-bagian, yaitu yang pertama ada bagian gudang, yang kedua ada bagian pembelian, dan ketiga ada bagian keuangan, dan yang keempat ada bagian akuntansi. Untuk bagian gudang sendiri, tugasnya yaitu melakukan semua fungsi pemeriksaan produk termasuk pencucian, pengeringan, menyetrika, dan memberikan pewangi.
menganalisis masalah yang terjadi di gudang, mencatat barang yang dibutuhkan, barang yang tersedia di gudang, barang yang datang, dan barang yang pre-order, membuat surat jalan, mencatat seluruh transaksi barang yang datang maupun yang keluar, menerima barang yang datang dan melakukan pengecekan kondisi, serta membuat laporan administrasi. Yang kedua, bagian pembelian. Nah, tugas dari bagian pembelian ini adalah yang pertama menyusun list pembelian barang yang dibutuhkan seluruh anggota perusahaan, mengkategorikan list pembelian antara pembelian barang rutin dan barang sekali beli, menyusun list supplier, meminta approval kepada manajemen atau bagian keuangan untuk anggaran, menghubungi supplier untuk mendapatkan quotation atau penawaran harga, menganalisa penawaran seperti harga, fitur, servis, dan lain-lain yang paling menguntungkan bisnis, membuat dokumen pemesanan, melacak dan memastikan pengiriman dan eksekusi pengerjaan servis berjalan dengan baik, mengecek kualitas barang atau jasa sesuai dengan kontrak penjualan, mendokumentasikan dokumen-dokumen penjualan, mediasi dengan bagian gudang untuk pencatatan barang yang masuk, mediasi dengan bagian keuangan untuk pembayaran barang, dan melakukan review performa proses pembelian. Yang ketiga ada bagian keuangan. Untuk bagian keuangan sendiri tugasnya yaitu yang pertama membuat rancangan keuangan perusahaan, kemudian menerima dan mengarsip seluruh faktur, dokumen, serta bukti transaksi perusahaan, menginput seluruh transaksi keuangan, mengatur dan memeriksa lalu lintas keuangan perusahaan, membayar hutang perusahaan serta tagihan lainnya, menyusun kebijakan terkait keuangan bersama pihak terkait, serta menjaga komunikasi kepada atasan dan seluruh karyawan perusahaan. Untuk bagian terakhir yaitu bagian akuntansi, yang tugasnya adalah membuat pembukuan keuangan kantor, melakukan posting jurnal operasional, membuat laporan keuangan tentunya, menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan, memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan, rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial. Kemudian unsur PI yang kedua yaitu SDM yang mampu di bidangnya. Untuk bagian gudang, kualifikasinya yaitu pendidikan minimal D3 akuntansi, mampu mengaplikasikan komputer, teliti, rapi, cekatan, dan mampu bekerja dengan deadline. Untuk bagian pembelian, pendidikan minimal D3 manajemen, memiliki komunikasi yang baik, mampu bernegosiasi dengan supplier, memiliki network supplier, service company, dan freelancer, mampu mencatat dan mendokumentasi secara terorganisir, dan memiliki keahlian dalam komputer termasuk Microsoft Office. Untuk bagian keuangan sendiri, pendidikan minimal D3 akuntansi, mengerti prinsip dan perhitungan dasar akuntansi, mampu mengoperasikan komputer khususnya Microsoft Excel, mampu mengoperasikan aplikasi mobile banking, mampu berhitung dengan cepat dan baik, teliti dan rapi, serta mengerti perpajakan. Untuk yang terakhir yaitu bagian akuntansi, pendidikan minimal D3 akuntansi, memiliki pengalaman lebih diutamakan, memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan pastinya, memiliki sertifikasi brevet A dan B lebih diutamakan, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan, mampu bekerja sama secara tim atau perorangan, mampu menghadapi target dan bekerja di bawah tekanan, dan memiliki ketelitian dan kemampuan berhitung yang baik. Kemudian pada Transaksi untuk pengadaan barang dilakukan secara jelas dengan pembayaran kepada supplier menggunakan metode cash, by mobile banking, atau kartu kredit. Selanjutnya adalah otorisasi. Pada CC Thrift, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Contohnya seperti surat yang terkait pesanan barang diotorisasi oleh Kepala Bagian Gudang, surat terkait pembelian diotorisasi oleh Kepala Bagian Pembelian, dan surat terkait pembayaran diotorisasi oleh Kepala Bagian Keuangan. Urutan kelima dari unsur-unsur PI yaitu pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh bagian akuntansi dengan diawali dengan pembuatan jurnal umum berdasarkan bukti transaksi, kemudian diposting buku besar, hingga yang terakhir adalah pembuatan laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas dan CALK. Unsur pengendalian intern yang terakhir yaitu pembandingan. Pembandingan untuk transaksi pengadaan barang banyak dilakukan oleh bagian pembelian dengan cara membuat list supplier lalu membandingkannya
dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan lain-lain. Untuk dokumen yang digunakan pada transaksi pengadaan barang CC Thrift sendiri yaitu yang pertama ada surat order pesanan atau SOP yang dibuat oleh bagian gudang. Yang kedua ada surat pesanan pembelian atau SPP oleh bagian pembelian dan laporan penerimaan barang atau LPB oleh bagian gudang. Berikut gambaran siklus pengadaan barang pada CC Thrift yaitu yang pertama bagian gudang akan lapor kepada pembelian bahwa penyimpanan habis dengan adanya surat order pesanan yang tentunya dibuat oleh bagian gudang. Kemudian bagian pembelian akan menerima surat order pesanan dan membuat surat pesanan pembelian atau SPP sebanyak 2 lembar. Yang satu untuk arsip dan yang satu dikirimkan kepada supplier. Nah, supplier akan menjawab. Setelah menjawab lalu akan mengirim barang tersebut kepada CC Thrift menggunakan invoice tentunya. Kemudian yang akan menerima yaitu bagian gudang dan akan membuat laporan penerimaan barang. Kemudian setelah barang diterima, bagian keuangan dengan berdasarkan invoice yang tadi telah dikirim akan membayar kepada supplier sejumlah yang tertera pada invoice tersebut. Nah, dari barang yang telah diterima oleh bagian gudang akan disimpan. Ia akan disimpan, kemudian bagian akuntansi akan mencatat transaksi dari mulai invoice dan transaksi pengeluaran kas. Nah, tadi adalah presentasi saya mengenai unsur-unsur pokok pengendalian intern siklus produksi untuk transaksi pengadaan barang. Kini telah selesai pada slide terakhir. Terima kasih kepada Ibu Dewi dan teman-teman dari Unisula. Jika ada yang ditanyakan terkait CC Thrift atau ada yang berminat untuk melakukan pembelian di CC Thrift, maka bisa dihubungi nomor pada slide atau bisa juga kunjungi halaman Instagram CC Thrift yaitu @cc_thrift. Terima kasih, bye bye teman-teman.